Ya. Nggak pakai mic gitu ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi walladzi nahnu na'isu biha. Wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'i illa hidayatal lana. Amma ba'du, askurukum syukran jazila ala masa'idatikum bil huduri fi hadzal fasl. Sa'ufassiru alaikum khutbati ala lughatil Indonesia khususah. Terima kasih kepada panitia Pak Rotasdi ya. Dengan siapa Pak Rotasdi? Oh, dengan Pak Islami. Ya, terima kasih telah menyiapkan perangkat, membukakan kunci. Walaupun kuncinya agak terlambat gara-gara hari hujan, tapi nggak apa, terlambat sedikit. Baik. Kita lanjutkan kajian kita tentang al-adyan atau al-milal wan nihal ya, agama dan budaya, atau maqaranil adyan, perbandingan agama, atau ad-din al-masihiyah, tentang agama Masehi. Nah, terlebih dahulu saya mengingatkan apa yang telah saya sampaikan kemarin, bahwa yang mempelajari kristologi dan islamologi sekaligus, itu yang pertama namanya adalah As-Sahrastani di dalam bukunya Al-Milal wan Nihal. Kemudian kalau tingkat internasional perdebatan, yakni Ahmad Didat ya, dengan buku-bukunya, kaset-kasetnya yang begitu banyak, bisa kita lihat di YouTube dan di Google sebagainya. Kemudian ada Zakir Naik dan banyak lagi ahli-ahli dalam ilmu budaya barat dan tentang kristologi. Nah, ini ada 10 soal nanti di sini, tapi tidak harus dijawab semuanya, dijawab 5 saja ya, mana yang mudah di antara 10 soal. Di sini ada tentang pendapat ahli kristologi dan islamologi namanya Harjib, yang menyatakan Islam is indeed much more than a system of theology, it's a complete civilization. Islam itu bukan hanya merupakan ibadah saja, bukan merupakan fikih saja, bukan hanya merupakan akidah saja, tapi katanya much more than a system of theology, melebihi dari sistem keagamaan biasa. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat yang disebut dengan it's a complete civilization, terdapat peradaban yang sangat lengkap sekali. Sehingga Harjib berkesimpulan, pada awalnya dia mencari kelemahan Islam, akhirnya yang dia temukan adalah kelebihan agama Islam. Akhirnya dia sedang akan masuk Islam, dia sudah dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Dia mati sebelum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi pembelaannya terhadap Islam sudah banyak sekali. Dia yang mengatakan bahwa Islam, menurut dia, Islam itu terdiri dari 5 huruf. I yang pertama itu menurut dia ini internasional. Contohnya ibadah haji. Ibadah haji itu berlaku untuk seluruh dunia dan terbukti seluruh dunia melakukannya. Jadi itu buktinya ajaran Islam itu bersifat internasional. I ya. Kemudian L itu liberty. Nah, S terlompat ya. S dulu. Sosialism. Sosialistis.
Artinya ajaran Islam itu bersifat sosial, sangat sosial. Itu adanya ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu sosialistik. Bukan sosialisme, sosialisme arahnya komunis. Sosialistik artinya yang bersifat sosial. Ditambah dengan zakat. Ajaran bersifat sosial, ditambah dengan infak, ditambah dengan sedekah, ditambah dengan hibah. Itu ajaran, termasuk ibadah kurban. Di samping ibadah kurban namanya, tapi sisi sosialistiknya sangat tinggi sekali. Disitulah tertariknya yang Harjib itu kepada Islam. Baru L ya. L itu liberty, bukan liberalisme. Liberalisme itu ajaran serba bebas tuh. Itu jaringan Islam liberal. Nah, ini L di sini liberty, memberikan kebebasan. Bebas dalam hal apa? Bebas kita dalam hal menentukan usaha kita sesuai dengan bakat kita. Yang hobi berdagang silakan, bebas. Nah, yang tidak boleh itu bebas memilih yang lain dari agama Islam. Itu memang tidak boleh bebas. Jadi Islam itu mengandung kebebasan dan membebaskan perbudakan di muka bumi. Sehingga kifarat dari orang puasa yang melanggar ketentuan puasa di bulan Ramadan, kifaratnya itu memerdekakan budak. Orang yang melanggar sumpah juga kifaratnya membebaskan budak. Jadi ajaran Islam itu menurut Harjib betul-betul mengandung liberty, membebaskan manusia, termasuk bebas dari penyembahan patung-patung, pedukunan, benda-benda keramat, dibebaskan dari hal-hal yang bersifat musyrik itu. Sudah berapa itu? 3. ISL ya. A itu advice, nasihat. Jadi menurut Harjib itu banyak sekali nasihat dalam Islam. Misalnya surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, ya kan? Kayak anakku, janganlah sekali-kali syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Perbuatan syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Di Lampung, di kebun tebu, ada Pak Datuk namanya, gara-gara dia mengamalkan ajaran syirik, memakai jin hantu setan, meningkatkan ilmunya, 21 wanita dikuburnya di kebun tebu. Katanya untuk meningkatkan kesaktiannya, kekebalannya. Nah, itu bahayanya syirik, zalim, menzalimi orang. Wanita mau berobat kepada dia, katanya supaya badannya jangan kena stroke, dikuburkan separuh di kebun tebu. Rupanya dikuburkan itu ditimbunnya langsung mati ya. Memang sakit stroke-nya hilang, dengan orang-orangnya hilang sekalian. Iya, itu bahaya. Kemudian M itu modern. Ajaran Islam itu modern, artinya menerima sains dan teknologi. Tidak ada satupun sains dan teknologi itu yang membantah ajaran Islam. Tapi di kalangan gereja itu Galileo Galilei sampai dihukum gara-gara ayat-ayat Injil bertentangan dengan sains. Kopernikus dihukum gara-gara ayat-ayat Bible bertentangan dengan sains, penemuan dari Kopernikus dan Galileo Galilei. Akhirnya dia hukum bakar karena bertentangan dengan sains. Sebaliknya di dalam Islam, seluruh penemuan-penemuan sains itu memperkuat ayat Al-Quran, memperkuat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya tentang gunung berjalan ya, itu ketika ayat itu turun, orang katakan Rasulullah ini gila, masa gunung-gunung berjalan? Apakah kamu menyangka bahwa gunung-gunung itu diam? Padahal gunung-gunung itu berjalan sebagaimana berjalannya awan. Surat An-Naml ayat 88. Nah, akhirnya setelah penelitian ternyata ditemukan gunung-gunung itu berjalan setiap tahun ada yang sampai 25 cm. Paling sedikit kan gunung itu adalah lapisan bumi yang paling atas, yang paling tebal. Itu dia bergeser terus. Dalam
1 tahun paling rendah 2 cm, paling banyak 25 cm, umpamanya di seperti Gunung Himalaya. Itu perjalanan gunungnya 25 cm per tahun. Kali sajalah bumi ini umurnya sudah 4,5 miliar tahun. Kalilah 4,5 miliar tahun dikali 25 cm. Sudah berapa jauh perjalanannya itu? Nah, Al-Quran mengatakan, jangan kamu menyangka gunung-gunung itu diam, padahal dia berjalan sebagaimana berjalannya awan. Cuman awan dalam 1 menit puluhan kilometer jalannya, sedangkan gunung dalam 1 tahun 2 cm sampai 25 cm. Tapi sama-sama berjalan. Nah, sama-sama mengapung. Kalau awan itu mengapung, dia di udara. Kalau lapisan bumi, gunung, dia mengapung di atas lapisan-lapisan lempengan bumi. Di bawahnya ada cairan, ada minyak, ada magma, dan banyak lagi. Jadi berjalan. Kenapa gunung-gunung itu berjalan? Karena bumi ini juga berjalan. Perjalanan bumi ini 2. Pertama, masuk di sini. Pertama, perjalanan bumi itu mengelilingi dirinya sendiri selama 24 jam, balik lagi ke tempat semula. Itu namanya rotasi. Kemudian bumi ini berjalan juga mengelilingi matahari. 1 kali keliling 365 seperempat hari. Itu namanya 1 tahun. Jadi 1 tahun dia balik lagi ke tempat yang semula. Jadi ada 2 putaran bumi ini. Putaran mengelilingi dirinya sendiri dan putarannya mengelilingi matahari. Nah, begitu. Jadi itu semuanya menguatkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Yasin. Surat Yasin itu surat yang ke-36 ayat 39 ayat 40. Dikatakan kullun fi falaki yasbahun. Semua benda-benda di ruang angkasa itu beredar menurut garis edar yang ditetapkan oleh Allah. Kenapa? Itu bacanya rekam, Pak. Hah? Bacanya rekam, enggak normal. Bacanya rekam? Iya, maksudnya. Iya, memang rekam. Enggak jalan dia. Hah? Enggak kayak HP nomor-nomor. Oh iya. Bisa memang. Tapi jelas tadi ya? Iya. Kan kok di HP ada apa ya nomor? Oh enggak, dia memang. Oke ya? Memang begitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Islam itu masuk ke seluruh dunia. Dia menjangkau intelektual seseorang, perasaan dan fitrah kemanusiaannya. Jadi tidak ada satupun ajaran Islam bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Kalau ajaran Nasrani bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Apa dia? Pertama, ada orang yang dilarang menikah. Rahib-rahib mereka, kardinal mereka dilarang menikah. Nah, dengan dilarangnya menikah itu namanya bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Kalau dalam Islam malah disuruh menikah. Lebih lagi dari sekali. Ya? Lebih boleh lebih dari. Oh, malah boleh 4 orang sekaligus ya, sekaligus. Ya kan? Boleh. Ya maksara sabab, hei sekalian laki-laki pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, cepatlah menikah. Iya kan? Fa innahu ahsanu lil farji. Dengan menikah itu akan menyebabkan kehormatanmu terpelihara. Wa illam yastati, jika kalian belum mampu untuk menikah, fa alaihi bisawmi, maka hendaklah pemuda itu berpuasa. Fa innahu lahu wijaun, dengan puasa itu akan membebaskan diri kita dari rongrongan hawa nafsu itu. Nah itu.
Kemudian tentang agama Buddha ya, yang didirikan oleh Siddhartha Gautama. Hukum kita kenal kemarin kita pelajari namanya hukum karma ya. Karma. Nah, hukum karma. Kalau dalam agama Kristen, hukum karma itu disebut dengan tabur tuai. Siapa yang menabur dia akan menuai. Siapa menabur badai, menabur angin akan menuai badai. Siapa yang menabur api akan menuai kebakaran. Siapa yang menabur air, dia akan menuai hujan yang indah yang menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Jadi tergantung dari apa yang kita tabur. Yang jelek kita tabur, dapat yang jelek. Yang baik kita tabur, dapat yang jelek. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Yang kita taburkan yang baik akan kita dapati. Tabur yang jelek yang akan kita dapati. Nah, kemudian saya akan membagikan pengalaman saya selama mengajar kristologi dan ilmu perbandingan agama. Persyaratan untuk menjadi Tuhan. Apakah semuanya bisa? Ya, kita kalau bisa memenuhi persyaratan sebagai Tuhan, boleh? Iya kan? Oh. Siapakah yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Tuhan? Nampak? Oh, kurang. Udah? Oke ya. Nah, persyaratan untuk menjadi Tuhan. Wah. Ini bahasa saya ya, menghadapi murid-murid saya dulu 30 tahun yang lalu. Saya ranu dari beberapa buku persyaratan untuk menjadi Tuhan. Wah. Persyaratan untuk menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan. Nah, kalau di dalam agama Buddha, satu Buddha, persyaratan untuk menjadi Tuhan itu pertama haruslah hati namanya, hati. Itu persyaratannya untuk jadi Tuhan. Itulah sebabnya masalah ketuhanan itu sedikit mendapat porsi dalam agama Buddha. Karena informasinya hanya sedikit. Yang pertama syarat menjadi Tuhan itu harus hati. Hati itu wajib ada. Harus wajib ada. Kalau dia tidak ada, alam ini pun tidak ada. Nah, hati namanya di dalam bahasa Pali. Bahasa Pali itu bagian dari bahasa Sanskerta. Kalau bahasa Sanskerta itu populernya di India, kalau bahasa Pali ini populernya di Nepal. Karena asal agama Buddha itu dari Nepal, bagian dari India. Nah, jadi hati itu persyaratan jadi Tuhan. Satu, harus hati. Yang kedua, persyaratan jadi Tuhan itu dia harus abutang. Atau artinya tidak. Tang itu dilahirkan. Jadi tidak dilahirkan. Nah, tidak dilahirkan. Jadi kalau dia dilahirkan, itu bukan Tuhan. Abutang bahasanya. Yang ketiga, persyaratan untuk menjadi Tuhan itu haruslah hajatan. Hajatan. Hajatan itu artinya tidak menjelma. Menjelma lah dia sebagai manusia, sebagai sapi atau apa. Nah, tak menjelma ya, tidak menjelma. Jadi kalau gitu yang mereka sembah Siddhartha Gautama itu bukan ada Tuhan, tidak. Bukan Siddhartha Gautama itu Tuhannya, tapi Sang Adi Buddha namanya atau Dhamma namanya yang mengutus Buddha itu, sehingga Buddha itu jatuhnya kalau di dalam agama kita nabi, jadi seorang nabi, seorang rasul. Dia bukan Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat, persyaratan menjadi Tuhan
Di dalam agama Buddha itu haruslah sam khatam. Sam khatam, TTH. Khataman. Sam khatam. Sam khatam ini artinya tidak berdimensi. Tidak berdimensi. Berdimensi. Sampai pernah orang mengatakan tidak ada Tuhannya agama Buddha. Setelah kita tanya ada. Cuma informasinya terlalu sedikit. Kenapa? Karena Tuhannya itu asam khatam, tidak berdimensi. Tidak di atas, tidak di bawah. Tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Tidak di kiri, tidak di kanan. Tidak ada berdimensi, dimensi apapun. Tidak di luar, tidak di dalam. Jadi mutlak saja dia. Atau disebut dengan mutlak. Ya. Mutlak aja dia. Secara mutlak itu begitu sempurnanya dia. Jadi yang berdimensi itu siapa? Itulah manusia, makhluk berdimensi dia. Itulah 4 persyaratan untuk menjadi Tuhan di dalam agama Buddha. Kalau di dalam agama Hindu, persyaratan menjadi Tuhan itu harus satu, Esa. Esa yang disebut dengan Ekem Brekem. Ekem Brahem. Esa dia, tunggal. Esa. Lalu yang ditambah itu, patung-patung Buddha, Siwa, itu katanya itu bukan Tuhan. Itu apalah? Itu adalah orang-orang yang sebagai mendekatkan kepada Tuhan. Kalau kita mungkin semacam rasul lah gitu ya. Nah, inilah yang mereka sebut dengan ada namanya tersendiri, nanti kita temukan ya. Jadi pertama dulu harusnya Esa. Yang kedua juga tidak menjelma. Nah, tidak menjelma. Hampir sama dengan Buddha ya. Kemudian dia Esa, tunggal. Nah, ini persyaratan untuk menjadi Tuhan dalam agama Hindu. Nah, kalau di dalam filsafat Yunani dan filsafat lain, persyaratan untuk menjadi Tuhan itu berisi cukup 2 aja ya. Dalam filsafat ya. Filsafat. Karena filsafat ini banyak dipakai oleh Al-Ghazali, banyak dipakai oleh Al-Farabi, dan banyak dipakai oleh Ibnu Rushd. Nampak ya? Banyak dipakai. Filsafat persyaratan untuk menjadi Tuhan itu yang pertama haruslah yang disebut dengan unique. Unique. Harus unik. Kalau Tuhan itu unik itu artinya beda dari yang lain. Satu-satunya. Tunggal ya. Tunggal. Kenapa dalam filsafat dikatakan Tuhan itu tunggal? Karena menjadi penyebab segala-galanya itu harus satu. Dihukum dari hukum sebab akibat. Kalau filsafat, sains itu kajiannya dari hukum sebab akibat. Kenapa kita pelajari ini? Karena nanti kita akan bertemu dengan macam-macam orang ini. Entah kita pergi ke Thailand ketemu dengan orang yang berpaham seperti ini. Entah kita nanti ke India ketemu dengan orang paham seperti ini. Di perguruan tinggi banyak profesor yang berpaham seperti ini dan seperti ini. Jadi kalau kita berdakwah kepada mereka, kita tahu posisinya itu di mana. Nah, jadi untuk ilmu saja bagi kita. Ya, unik. Satu-satunya tunggal. Yang kedua absolut. Absolut itu artinya kekuasaannya tanpa batas. Ya, mutlak juga, tanpa batas, ya, kekuasaannya. Kalau kekuasaan Jokowi batasnya 5 tahun. 10 tahun. 10 tahun kalau dipilih lagi. Kalau tidak cukup 5 tahun. Tapi kalau Tuhan yang Maha Esa itu tidak ada pilih-pilihan. Senantiasa berkuasa tanpa batas. Bersama.
Yang ketiga haruslah distinct. Distinct. Artinya apa? Harus berbeda dengan alam ini. Tidak boleh serupa. Kalau dalam bahasa Arab yang menyerupakan Tuhan dengan alam itu namanya mujassimah atau musabbihah. Nah, menurut kajian ini distinct artinya beda. Apapun yang kita sebut beda. Jadi kita sebut Tuhan itu punya tangan, beda dengan manusia. Kalau disebut punya tangan itu hanya sebagai majazi, sindiran. Kenapa harus dimajazikan? Karena tidak bisa diamati oleh manusia. Yang bisa hanya dipahami. Itu distinct namanya di dalam ilmu filsafat. Beda, apapun kita sebut beda. Yang keempat, unik, absolut, distinct. Yang keempat, persyaratan menjadi Tuhan itu haruslah eksak, ya. Harus unik, absolut. Ini aja dulu ya, 3 ya. 3, dia ada 4 sebetulnya. 3. Yang penting kita sudah tahu. Menurut agama Buddha, Tuhan itu tidak menjelma, tidak dilahirkan. Menurut agama Hindu, Tuhan itu harus esa, juga tidak menjelma. Menurut filsafat, Tuhan itu harus tunggal, tanpa batas, dan berbeda. Nah, sekarang bagaimana menurut ajaran Islam? Iya kan? Itu kita temukan Kristen. Kalau di dalam agama Kristen ketuhanannya itu mulai dari Yahudi lagi. Yahudi ya. Itu Tuhannya disebut dengan Yahweh. Yahweh Echad. Tuhan itu tunggal. Mirip di sini ya. Jadi di dalam agama Yahudi Tuhan itu tunggal. Yahweh Echad. Kemarin dah kita baca ayatnya kan? Yang kitab Yohanes pasal 17 ayat 3. Nah, terjadi penyimpangan di Kristen. Di Kristen itu disebut Tritunggal. Itu Tuhannya. Tritunggal. Artinya 3 tapi 1. Tritunggal. Ini kemarahan orang Yahudi. Kenapa? Ini penyimpangan dari filsafat, penyimpangan dari agama-agama sebelumnya, dan penyimpangan dari kitab-kitab orang Yahudi. Kenapa dia menyimpang? Karena ada yang menyimpangkan. Yang menyimpangkannya namanya Paulus. Kapan terjadi penyimpangannya itu? Penyimpangannya terjadi tahun 325 Masehi. Pada Konsili Nicea namanya. Jadi pada Konsili Nicea itu ada 2 kelompok. Yang satu namanya Anasius, satu Anastasius. Yang satu Tuhannya Esa, yang satu Tuhannya 3. Disuruh nunjuk tangan, dipilih, rupanya yang terbanyak menang yang Tuhan Tritunggal ini. Tuhan itu 3. Kenapa? Karena pengaruh dari ajaran Yunani. Sehingga Nabi Isa pun namanya Yeshua di dalam bahasa Ibrani, karena dia pengaruh dari Yunani dan pengaruh dari Romawi menjadi Sus. Yeshua menjadi Yesus. Nah, di dalam bahasa Romawi dan bahasa Yunani dan Romawi. Sehingga mereka sudah terbiasa menyembah dewa yang bernama Zeus. Zeus namanya. Mereka sesuaikan menjadi Yesus. Dewa Zeus itu dan dewa Apollo serta banyak dewa-dewa lainnya di Romawi sudah mendarah daging kepada mereka, sehingga mereka tidak mau ditukar dengan yang lain lagi. Dianggaplah supaya bisa diterima ajaran Zeus tadi oleh pengikut Nabi Isa, maka dibuatkanlah nama Zeus tadi ditukar dengan namanya jadi Yesus. Dianggaplah Nabi Isa itu sebagai dewa-dewa Romawi, sehingga kelangsungan penyembahan berhala dari orang Romawi masih tetap berlangsung. Maka mulailah berhala Nabi Isa itu dibuat dengan patung, salib diberi patung. Nah, mulailah terjadi pematungannya. Padahal di dalam kitab mereka sendiri yang terkenal dengan Ten Commandments
10 firman Tuhan, 10 firman Tuhan dijelaskan dilarang membuat patung. Nah, itu disebutkan 10 commandments, 10 firman Tuhan. Boleh dibaca ya. Di dalam kitab namanya Keluaran, Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 17. Inilah 10 ayat yang pertama turun di dalam Bible kepada Nabi Musa alaihissalam. 10 firman Tuhan. Kita Keluaran ini ketika keluarnya Nabi Musa dari perbudakan di Mesir oleh orang Mesir. Jadi 12 suku Yahudi menyeberang lautan bersama dengan Nabi Musa alaihissalam menuju kepada suatu bukit sampai dia kepada satu lembah namanya Lembah Tua. Di Lembah Tua itulah berhenti, wahai Musa, buka sepatumu karena kamu berada di lembah yang suci. Wadi Tua, wadi itu lembah, tua namanya Lembah Tua. Disitulah pertama kali. Kalau kita Iqra ayat pertama turun ya. Kalau mereka ayat pertama turun itu 10 firman Allah disebutkan dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran itu namanya Perjanjian Lama. Kitab Kejadian yang pertama, Kejadian, Ulangan, Bilangan, Keluaran, Imamat. Nah, sekarang kitab Keluaran. Kita cari ya. Dalam kitab Keluaran itu disebut dengan 10 firman Allah. Antara lain, don't make some idol. Jangan sekali-kali membuat patung. Ini kadang-kadang ada orang Islam yang membuat patung. Kalau saya wali kota, anak saya izinkan buat patung untuk di dekat apa itu? Yang lain-lain lah. Yeah. Kalau membuat patung, jangan yang makhluk hidup. Patung yang bukan makhluk hidup, umpamanya patung buah-buahan boleh, atau siri-siri itu, tepak siri, tepak siri, boleh, buatlah sebesar-besar rumahnya tepak siri, apa? Karena dia bukan makhluk hidup. Itu kan tepak siri juga mengucapkan selamat datang ya kepada tamu, tidak harus dengan patung manusia begini seharusnya. Tapi kita kan kota kita belum Islami, Madani. Berasal-asal, mungkin satu saat nanti. Ini namanya kitab Keluaran pasal 20 ya. Tolong baca. Di pasal 20 ini yang agak besar. Ayat 3 sampai ayat 17. Tolong baca di sini. Ini dulu ya. Ini ayat 3. Tolong baca. 10 firman Tuhan. Jangan lupa kaos. 3 sampai 17. Ya. Silakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bentar. Jadi firman Allah kepada Nabi Musa itu, "Hei Musa, yang pertama-tama sekali aku pesan kepadamu, hei Musa, don't God before me." Jangan ada Tuhan lain selain daripada aku. Karena aku Tuhan yang cemburu, katanya. Lanjut, silakan. Itu yang pertama. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Itu yang kedua. Yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Itu dia. Ada dua ya. Jadi jangan ada Allah lain yang disembah selain Allah, dan jangan membuat patung yang menyerupai makhluk di bumi dan di bawah bumi, di udara, di bawah udara, di air dan di bawah air atau di atas air. Jangan sekali-kali membuat patung berupa makhluk hidup. Tapi kalau tepak sirih tadi boleh, buat piring besar boleh, patung kotak seperti Ka'bah, kotak boleh. Itu bukan patung namanya. Yang patung itu yang menyerupai makhluk hidup. Lanjut. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Itu dia. Lanjut.
Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan orang yang berperang pada perintah-perintahku. Lanjutkan, Ibu belakang. Ayat berapa lagi? 7. Oh, ayat 7. Ini suara pendeta ya. Oh, suaranya ya. Bisa lah ngaku pendeta. Lulus kajian kristologi, pura-pura ngaku pendeta. Banyak gajinya nanti. Baca. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Baru datang ya? Kemarin nggak nampak? Tadi keluar kota. Keluar kota kemarin. Siapa namanya? Iin. Oh, nah iya kemarin datang. Kotanya begini. Ini Sophia kemarin datang ya. Siapa lagi ada sebelahnya nggak datang? Rahmi. Oh, Rahmi kemana dia? Tahu Ustaz. Kuliah kayaknya. Nah, lanjut, silakan. 8. Ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Nah, muliakanlah satu hari di dalam satu minggu, namanya hari Sabtu. Tidak ada di dalam Injil mengatakan sembayangnya itu hari Minggu. Tapi nyatanya orang Kristen sekarang sembayangnya hari Minggu. Dari mana dia dapat? Apakah kita perjanjian lama, perjanjian baru? Tak pernah disebut bahwa pada hari Minggu beribadah. Dari mana dia dapatnya? Itu bid'ah yang paling besar di dalam agama Kristen. Iya, istilah mereka itu bidat namanya. Kalau kita bid'ah kan, kalau mereka bidat namanya. Bidat sesat di dalam agama Kristen ada. Itu bidatnya yang paling besar itu. Tapi yang bidat itulah yang diikut oleh manusia seluruh dunia yang Nasrani. Hari Minggu semua. Hanya satu kelompok yang memakai hari Sabtu. Namanya kelompok Advent. Hari ke-7 memang hari Sabtu dia. Lanjut, silakan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Ya.